Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya, sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Kali ini ayo kita bersama-sama membahas perjalanan para wali songo yang berjuang di Nusantara ini semenjak awal abad ke-15. Nah, sahabat, sebutan wali songo ini sesuai dengan jumlah wali. Sampai periode ke-10, setiap jumlah 9 ini ada yang wafat, maka digantikan oleh wali berikutnya. Sampai akhirnya wali songo ini dibekukan oleh kolonialis Belanda. Bahkan keturunan dari wali songo ini dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Apa motif dari semua ini dilakukan oleh kolonialis Belanda. Tapi nyatanya Islam yang ada di Nusantara ini Islam yang santun sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh para wali songo itu. Sampai sekarang keberadaan wali 9 itu masih tetap dilestarikan, seperti Sunan Ampel yang berada di Surabaya, kemudian Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri, Raden Paku atau Raden Ainul Yakin juga berada di Gresik, kemudian Sunan Derajat yang ada di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban, kemudian Sunan Kalijogo, sahabat, berada di Kadilangu Demak, kemudian kita di Kudus, Sunan Kudus Raden Ja'far Shodiq, kemudian Sunan Muria yang berada di Colo, ya, di Gunung Colo Muria, kemudian Sunan Gunung Jati di Cirebon. Itu salah satu di antara 9 kelompok wali songo. Ada wali-wali yang meski tidak terkenal, termasyhur sampai sekarang, tetapi beliau, para beliau sempat mensubstitusi, sempat mengganti para wali-wali yang wafat. Jumlahnya tetap 9 dan mungkin kita takjub, ya, di mana ternyata Pangeran Diponegoro ini pernah menjadi salah satu di antara wali songo, menjadi salah satu di antara personalia yang ada di jumlah wali songo ini. Bahkan tokoh pimpinan pondok yang ada di Ponorogo luar biasa, yang Hasan Besari, cicit dari Yang Ageng Muhammad Besari, juga pernah menduduki salah satu di antara personalia yang di dalam lingkup wali songo. Yuk bersama-sama kita lacak fakta sejarah ini, mulai awal wali songo sampai masa dibekukannya keberadaan wali songo. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat, wali songo mulai masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa 1400 Masehi. Nah, pada periode ini menurut Al-Habib, 9 wali yang berturut-turut Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Baqir pada periode awal. Para beliau mempunyai keahlian sendiri-sendiri, di antaranya seperti Syekh Maulana Ishaq. Beliau mempunyai keahlian untuk bisa menyembuhkan orang sakit, seperti Putri Bupati Belambangan. Begitu juga Syekh Subakir, sahabat, beliau terkenal dengan bisa masuk ke alam gaib, di mana pada kala itu Pulau Jawa memang dikuasai oleh
para makhluk gaib dan akhirnya bisa sepakat untuk bisa mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati masuk pada periode kedua, sahabat, menggantikan Maulana Malik Ibrahim, menggantikan Maulana Israel dan Muhammad Ali Akbar yang wafat pada periode awal. Selanjutnya pada periode ketiga ini antara 1463 sampai 1466 Masehi, sahabat, para wali periode awal sudah banyak digantikan, seperti Sunan Bonang menggantikan para wali-wali yang wafat pada periode kedua. Selanjutnya pada periode keempat, sahabat, pada periode ini masuk Raden Patah, yang mana kita tahu Raden Patah adalah seorang putra Raja Brawijaya kelima. Beliau menjadi dipati di Demak Bintoro. Ini membuktikan bahwasanya ada kolaborasi antara ulama dan umarok. Periode kelima ini, sahabat, masuk Syekh Siti Jenar, yang meski pada akhirnya Syekh Siti Jenar harus mengakhiri hidupnya dengan mematikan atau dibunuhnya ajaran beliau yang terkenal dengan Manunggal Kawula Gusti itu. Nah, metode atau cara memberikan ilmu pada santrinya pada kala itu dengan metode langsung, jadi face to face, langsung berhadapan antara guru dengan santrinya yang terkenal dengan sorogan. Nah, sahabat Kibawisima, pada angkatan ke-8, angkatan ke-8, ke-9 sampai seterusnya itu hampir-hampir didominasi para putra-putra periode-periode sebelumnya. Nah, selanjutnya pada periode ke-9 ini para putra-putra periode sebelumnya menggantikan para senior beliau. Pada angkatan ke-10 sebenarnya disampaikan oleh Kibawisima di awal, seperti Yai Mojo, Pangeran Diponegoro, Syekh Hasan Besari, itu pada akhir periode Wali Songo menjadi anggota Wali Songo. Saya kira cukup itu dulu tentang perjuangan para Wali Songo. Terima kasih, tetap semangat dan dukung Kibawisima tentunya. Terima kasih.